seberang jalan tanpa sengaja Yan melihat sosok misterius berpakaian serba hitam tengah menatapnya secara intens. Itu jelas bukan Lee Chang-min. Sebenarnya ucapan Ji-ban tadi bagi benar, sosok itu masih berkeliaran dengan bebas dan mengincarnya. Tapi siapa dan untuk apa? Gadis itu sentak dengan segera mengalihkan perhatiannya pada sebuah mobil yang perlahan mulai mendekatinya. Itu mobil milik Taehyung. Beruntung sekali Jimin benar-benar menepati ucapannya. Jika saja Taehyung tidak ada di sini, mungkin malam ini akan menjadi malam terakhir Yen bisa menghirup udara bebas dan melihat dunia. Yen bisa melihatnya. Sosok misterius itu secara perlahan pergi dari sana. Kau lihat apa? Taehyung tahu-tahu sudah berdiri di samping Yen. Dia bahkan tidak menyadari kapan laki-laki itu keluar dari mobil. Bukan apa-apa, jawab Yen cepat. Ayo masuk, udaranya sudah semakin dingin di sini, ajak Taehyung. Bagaimana hari pertama membaca di sana? Tanya Taehyung mulai fokus mengendarai mobilnya. Capek, lelah, dan membosankan, apalagi Yen. Sudah aku bilang tidak usah kerja saja kan? Lalu aku harus menikah denganmu. Taehyung mengangguk cepat. Tidak, terima kasih, tolak gadis itu tak lama kemudian. Sebenarnya apa alasanmu menolakku terus-terusan? Tanya Taehyung penasaran. Sebenarnya kau baik meskipun agak sedikit aneh. Kau juga sabar, perhatian, lalu tunggu Yena, setelah Taehyung. Bukankah yang kau sebutkan itu semuanya hal yang baik? Memang, lalu mengapa kau tidak mau menikah denganku? Kau bisa menyebutku aneh kali ini, tapi serius Taehyung. Entah mengapa mendesak kita tidak akan bertemu lagi setelah ini. Aku tidak berminat terus menetap di pulau ini, ngomong di situ. Lalu Taehyung langsung berubah serius. Kau ini jangan bicara yang aneh-aneh. Gara-gara kau mengatakan aneh, aku jadi teringat mimpiku tadi malam, jatuh Yen. Mimpi apa? Kehidupanku patah satu. Taehyung langsung mengejar rem mobilnya hingga membuat Yen terkejut setengah mati. Kau ini, juga Yen, setelah Taehyung cepat. Kau, adik jadi. Taehyung sudah mendengus kasar di sana. Tampak sekali terlihat gusar. Lupakan saja. Dasar aneh, Yen kesal karena dia sudah merasa penasaran dengan apa yang akan Taehyung katakan. Namun lelaki itu malah tak mau bicara. Mimpi seperti itu anggap saja sebagai bunga tidur, ngomong Taehyung. Sebenarnya lelaki itu sedang memberikan sugesti positif pada dirinya sendiri. Iya, aku tahu, tapi aku tidak bisa membayangkan kalau gigi benar-benar patah. Biaya dokter gigi kan mahal, panaskan situ dengan bibir cemberut. Sekalipun aku tidak punya gigi, aku tetap suka padamu, ucap Taehyung yang membuat Yen segera menatap lelaki itu dengan pandangan aneh. Ia tidak menjawab lagi karena nanti urusan makin panjang dan rumit. Ujung-ujungnya juga pasti membahas masalah pernikahan. Yen akan menganggap kali ini Taehyung hanya membual seperti sebelumnya. Jadi selama sisa perjalanan mereka lebih banyak diam. Yen keluar dari dalam mobil setelah mengucapkan terima kasih. Setelah mereka sudah sampai tempat tujuan, Yen tunggu. Taehyung mengikuti keluar dan mendekati Yen di sana. Ada apa lagi? Berjanjilah padaku untuk jaga diri baik-baik. Kenapa? Janji dulu, paksa lelaki itu. Dia janji. Sini peluk. Kasih tidak menolak. Sebenarnya ada apa? Tanya Yen setelah pelukan mereka terlepas. Hanya mimpi, jawab Taehyung. Mimpi buruk? Yang kembali bertanya. Taehyung mengangguk. Kau mimpi tentang apa? Kau tenggelam dan aku tidak bisa menyelamatkanmu. Padahal sudah di depan mata. Kau mau lelaki itu. Senyumnya segera mengembang. Jangan khawatir, aku ini jago berenang. Pokoknya kau harus lebih hati-hati ketika melakukan sesuatu. Jika sampai ada hal yang buruk terjadi padamu, aku pasti tidak bisa memaafkan diriku sendiri. Kau pintar menggombal ya sekarang, ajak Yen. Aku serius, sudah masuk sana, istirahatlah, tidak Taehyung. Yen mengangguk dan berbalik membelakangi Taehyung. Baru 2 langkah berjalan namun tangan Yen sudah ditarik dari belakang lelaki itu. Taehyung laki-laki memberikan pelukan pada gadis itu, sedikit kemudian bibir mereka saling menyatu.
singkat namun susah membuat Taehyung bersemu merah. Selamat istirahat Yana, ucap Taehyung dengan suara lembut. Yan mengenyit heran namun tidak menjawab. Kasih kemudian mempercepat langkahnya untuk masuk ke dalam rumah sewa. Sosok misterius itu, Taehyung tadi juga sempat melihatnya. Gimana, kalau aku tidak ada, kau akan merasa sedih tidak? Tanya Yan tiba-tiba pagi ini. Biasa saja, pasti dengan candaan. Aku serius, seru Yan dengan laut datar. Tentu saja sedih. Kau sudah aku anggap seperti adik perempuanku sendiri, meskipun sifatmu seringkali menyebalkan. Di luar dugaan, bukannya merasa kesal seperti biasanya, ia justru tersenyum mendengar ucapan Jimin. Setidaknya masih ada orang yang akan menangisiku jika aku mati kan? Aku kangen kerja denganmu lagi, juga makan siang denganmu lagi, gumam Yan. Kau ini bicara apa? Kenapa kelihatannya putus asa sekali? Apa di tempat kerjamu orang yang menyebalkan semua? Kalau iya, berhenti saja dari sana, ucap Jimin. Tidak kok, mereka baik. Hanya saja tidak ada yang sepertimu. Kita tinggal di tempat yang sama, tapi jarang bisa bertemu lagi karena beda tempat kerja, balas Yan. Nanti pulang kerja aku akan mampir ke tempat kerjamu sekalian mau beli sesuatu. Iya, mampir saja. Nona Jung, Jimin sudah menepuk pundak gadis itu. Aku tahu kau sedih karena masalah kakekmu kemarin, tapi jangan terlalu berlarut-larut dan terus kepikiran. Aku yakin cepat atau lambat hubungan kalian pasti akan membaik lagi, Jimin. Semoga saja, balas sendiri. Jujur saja aku lebih suka kau yang cerewet dan menyebalkan daripada kau yang pendiam seperti ini. Ini tidak seperti dirimu sendiri. Yan hanya tertawa singkat mendengar itu. Aku diam karena masih mengantuk, tapi kau memaksaku bangun untuk sarapan. Ya sudah, setelah ini kau tidur lagi saja, balas Jimin. Namun rencana tidur setelah sarapan tidak bisa terlaksana akibat kedatangan Taehyung tiba-tiba. Dengan kurang ajarnya dia meminta Yan segera mandi dan ganti pakaian. Taehyung berkata dia akan mengajak Yan pergi ke suatu tempat. Lelaki itu bertindak seolah-olah kejadian kemarin malam saat dia tiba-tiba mencium bibir Yan tidak pernah terjadi. Taehyung tidak membahasnya sama sekali, padahal Yan ingin mengetahui maksud Taehyung melakukan hal itu. Sebenarnya Yan ingin langsung bertanya, namun serius rasa malunya lebih besar daripada rasa penasarannya saat ini. Ia tidak pernah menyangka jika tempat yang Taehyung maksud adalah sebuah toko perhiasan. Sepasang cincin untuk undangan bagusnya yang bagaimana? Tanya Taehyung pada salah satu pegawai wanita di sana, mengabaikan raut heran Yan. Kau akan bertunangan dengan siapa? Tanya Yan penasaran. Bukan kau, tapi kita, balas Taehyung. Kau jangan aneh-aneh Kim, ayo kita pergi dari sini. Apakah cantik ini calon pasangan Anda, Tuan? Tanya pegawai wanita itu sembari menuju Yan dengan sopan dan senyum ramah. Saya langsung menghentikan perdebatan antara Taehyung dan Yan. Iya, jawab Taehyung singkat. Anda lebih menyukai cincin yang terlihat mencolok atau model yang simpel saja? Tanya pegawai tersebut. Yang simpel saja namun tetap memiliki kesan, balas Taehyung. Kalau begitu Anda bisa memilih sepasang cincin emas putih polos seperti ini. Pegawai wanita itu membawakan barang yang ia maksud dan menyodorkan di hadapan Taehyung. Silakan dicoba terlebih dahulu. Yan mencoba menekan emosinya dalam-dalam dengan membiarkan Taehyung melakukan apa yang dia mau terlebih dahulu. Tapi lihat saja nanti kalau mereka sudah keluar dari tempat ini. Habis kau Kim, batin Yan marah. Ini sudah pas dan cocok dengan kami. Aku akan ambil yang ini, ucap Taehyung beberapa saat kemudian. Baiklah, Anda bisa mengurus pembayarannya di sebelah sini. Pegawai wanita itu meminta Taehyung untuk mengikutinya. Tunggu di sini sebentar, aku tidak akan lama, pesan Taehyung pada Yan. Kasih sudah menjawab. Bisa kau jelaskan apa maksud dari semua ini? Tanya Yan begitu mereka memasuki mobil. Bukankah sudah jelas? Kau sudah bosan hidup tenang rupanya. Yana, aku sudah bicara pada kedua orang tuaku dan mereka sudah setuju. Jelas Taehyung. Bagaimana mereka bisa setuju padahal bertemu denganku saja belum pernah? Sudah pernah, bahkan beberapa kali. Kapan? Tanya Yan penasaran. Saat kita masih berusia
5 tahun kala itu, Yan mengaku tidak percaya mendengar jawaban Taehyung. Intinya tidak ada alasan bagi orang tuaku untuk menolakmu menjadi calon menantu, karena mereka mengetahui asal-usulmu dengan baik. Yan tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ini seperti dia berada di posisi dijodohkan secara paksa. Kim, kau tidak boleh egois seperti ini. Aku punya hak untuk menolak. Kau seharusnya bisa menghargainya. Bertas garis itu. Aku tahu, tapi percayalah Yana. Aku melakukan semua ini untuk melindungimu, kumam Taehyung. Rasanya ingin menangis orang-orang di sana. Yan tengah mau bersantai dengan ayah dan ibu Taehyung di ruang tengah, mengenang masa lalu ketika ia masih kecil dulu. Saat masih balita, ibu Taehyung beberapa kali mendapat kesempatan untuk menjaga Yen ketika Tuan Jung Yesung dan ayah Taehyung tengah melakukan sebuah perjalanan bisnis. Namun setelah Tuan Jung Yesung menemukan seorang pengasuh yang cocok untuk Yen, mereka jadi jarang bertemu lagi. Apalagi setelah ia diresmikan, ayah Taehyung mendapat kepercayaan penuh untuk mengurus bisnis itu di Pulau Jeju. Jadilah mereka semua tidak pernah bertemu lagi dalam waktu yang cukup lama hingga Yen sebesar ini. Kau sudah ibu anggap seperti anak sendiri. Yen tersenyum menanggapi ucapan ibu Taehyung. Kau tumbuh dengan baik ya Yena. Padahal dulu waktu kecil, kau ini cengeng sekali, sedikit-sedikit menangis, dan gampang sekali marah jika keinginanmu tidak dituruti. Ucap ayah Taehyung dengan tawa ringan. Asal ayah tahu saja sifat pemarahnya sampai sekarang masih sama. Tambah Taehyung mengabaikan delikan kesal Yen di sana. Ayah dan ibu Taehyung serempak tertawa. Tidak menyangka ya kalian bisa bertemu lagi setelah dewasa, bahkan berpacaran, ucap ibu Taehyung. Si pembual Kim itu ternyata telah menyebarkan sebuah kebohongan kapan mereka pacaran. Namanya juga jodoh, Bu. Sejauh dan selama apapun berpisah, pada akhirnya akan tetap bertemu juga, balas Taehyung. Jodoh kepalamu, batin Yen merasa dongkol. Kedua orang tua Taehyung sudah mengetahui masalah yang menimpa Yen saat ini, tentang hubungannya dengan Haesung maupun foto-foto yang sudah terlanjur menyebar. Mereka berkata tidak mempermasalahkan hal tersebut. Begitu pula dengan Taehyung, itu sama sekali tidak ada pengaruhnya. Lantas mengapa jika Yen dan Changmin sudah pernah melakukan? Saat itu mereka masih memiliki hubungan, jadi wajar hal itu terjadi. Yena, panggil Taehyung. Coba lihat aku. Yen menuruti, seluruh perhatiannya ia alihkan pada Taehyung di sana. Bahkan ketika Taehyung menggenggam kedua tangannya, gadis itu tidak protes. Jangan kesal padaku, aku serius mencintaimu, ingin hidup berdua denganmu. Lelaki itu memulai. Yen mengaku pelan. Setelah aku pikir-pikir lagi, tidak ada alasan untukku menolak lamaranmu kan? Balas Yen tanpa disangka-sangka. Tapi Taehyung, orang-orang mungkin akan berpikir buruk tentangmu. Di foto itu wajah Changmin tidak terlalu terlihat jelas. Bagaimana jika mereka berkulit tolak kau? Aku tidak peduli, balas Taehyung singkat. Meskipun mereka tahu itu adalah Changmin, mereka pasti tetap akan membicarakanmu karena mau bertunangan dengan gadis sepertiku yang sudah terlibat skandal. Sudah aku katakan aku tidak peduli, Taehyung masih tetap pada pendiriannya. Sekarang aku tanya padamu, dengan adanya pertunangan ini, kau tidak merasa terpaksa kan? Taehyung menanti jawabannya dengan perasaan was-was. Ketika Yen pada akhirnya menggeleng pelan, senyum Taehyung seketika mereka. Jung Yen, aku mencintaimu. Entah mengapa, saat pertama kali kita bertemu setelah usia dewasa, aku harus merasa jika kau adalah sosok wanita yang kelak akan menemani sisa perjalanan hidupku. Yen tampak tersenyum tipis. Aku juga. Jawaban yang lebih mengejutkan lagi. Juga apa? Tanya Taehyung sudah tampak antusias mendengarnya. Mencintaimu, balas Yen singkat namun sangat berkesan bagi Taehyung. Katakan jelas sekali lagi, benda Taehyung masih belum merasa puas. Dengusan kasar yang terdengar di sana. Aku juga mencintaimu, kinsinan Taehyung. Tahu Taehyung segera pecah, tidak merasa tersinggung sama sekali. Ia justru membawa gadis itu ke dalam pelukan eratnya. Sebuah cincin emas putih yang kini telah melingkar di masing-masing jari manis Taehyung dan Yen menjadi bukti jika kini mereka telah terikat dalam sebuah hubungan pertunangan.